Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunidi Saputri dengan NIM 2019-730-110. Di sini saya akan melakukan pembacaan dan penilaian terhadap foto rongsen toraks. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu foto toraks. Foto toraks merupakan foto X-ray pada organ toraks yang bertujuan untuk menunjang pemeriksaan sehari-hari. Nah, dengan adanya foto toraks, maka kita bisa melihat bagaimana keadaan baik normal ataupun kelainan yang ada pada organ seperti paru, pleura, mediastinum, jantung, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan membaca foto toraks ini. Sebelumnya ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu kita harus meletakkan fotonya ini dengan benar. Misalkan ini ada marker L, ini, nah, berarti left. Jadi ada di sisi kiri. Ini adalah sebelah kiri dari pasien. Nah, kadang markernya juga ada di sebelah kanan, R. Nah, kemudian foto rongsen ini harus ada identitasnya, ini seperti nama, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal dan waktunya, ID, instalasi, dan juga rumah sakit. Nah, ini sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak boleh salah dalam mendiagnosis atau melihat kelainan-kelainan pasien yang berbeda. Nah, posisi pasien juga saat dilakukan foto toraks ini sangat penting. Yang paling ideal yaitu posisi PA, posterior anterior. Dari arah sinar PA, yaitu sinar itu berasal dari belakang pasien, dan pasien itu sisi depannya lebih dekat dengan grid untuk pembacaan foto, sehingga dihasilkan foto rongsen seperti ini. Nah, kekuatan sinarnya juga harus disesuaikan dengan tubuh pasien. Nah, tubuh pasien yang besar dan kecil itu seharusnya mendapatkan sinar radiasi yang berbeda pula. Nah, pastikan juga seluruh lapang dada paru ini terlihat dengan jelas. Jadi diafragma dan sinus costophrenicusnya ini tidak boleh terpotong, dan begitu pula pada bagian atasnya juga. Nah, posisi pasien ini juga harus simetris. Itu bisa dilihat dari jarak antara processus spinosus dengan sisi medial dari clavikula. Kemudian processus spinosus juga terletak di tengah. Jika posisinya tidak memenuhi syarat, maka akan mempengaruhi penilaian kita pada foto toraks. Misalnya, besarnya jantung pada pasien itu akan berbeda jika posisinya tidur atau setengah duduk. Jika parenkim parunya ini pada inspirasi juga kurang, maka ini bisa menjadi tidak jelas, sehingga bisa menimbulkan ada kesan kelainan pada paru tersebut. Nah, selanjutnya dalam pembacaan foto toraks ini harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada yang terlewatkan seperti kelainan-kelainan. Nah, sistematikanya itu bisa berasal dari luar ke dalam, begitupun sebaliknya, dari dalam ke luar. Nah, dari luar ke dalam ini artinya kita menilai dari soft tissue, jaringan lunak, kemudian di tulang-tulang, kemudian dinding dada, kemudian kedua diafragma dan sudut costophrenicusnya. Dan juga kita menilai parenkim paru.
kemudian jantung, dan trakea terakhir di tengah. Begitupun sebaliknya juga dari dalam keluar. Nah, pertama kita menilai soft tissue. Nah, soft tissue kadang-kadang itu bisa dijumpai massa atau lesi lusen di daerah subkutan, yang kemungkinan merupakan emfisema subkutaneus yang disebabkan oleh berbagai keadaan, misalnya pasien pasca WSD. Nah, jaringan lunak warnanya itu putih, tidak terlalu terang. Nih, tidak terlalu terang dan seperti putih abu-abu. Kemudian biasanya juga ada sedikit bayangan oblusen, itu biasanya adalah lemak. Kemudian ke dalam lagi kita melihat tulang-tulang dinding dada yang terdiri dari skapula. Nih, skapula. Kemudian iga anterior posterior. Kemudian juga tulang klavikulanya. Dengan bagian ini biasanya juga bisa didapatkan kelainan berupa fraktur, ataupun lesi-lesi baik litik maupun blastik yang ada di tulang-tulang. Berikutnya kita menilai atau melihat kedua diafragmanya. Nah, kita melihat diafragma dan juga sudut costophrenicusnya. Kedua diafragma ini harus licin permukaannya dan membentuk seperti kubah. Jika keadaan kubahnya ini menghilang, maka kita sebut sebagai diafragma mendatar. Biasanya terjadi pada pasien inspirasi pada kasus emfisema toraks. Kadang diafragma berbeda ketinggian antara satu sisi dengan lainnya yang disebut dengan keadaan diafragma letak tinggi. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan perbedaan ketinggiannya. Yang pertama yaitu proses yang terjadi di bawah diafragma. Itu misalnya hepatomegali atau adanya perforasi usus atau ascites. Nah, kelemahan dari otot diafragma juga itu bisa menyebabkan ketinggiannya berbeda. Kemudian proses yang terjadi pada rongga toraks, misalnya pada kasus kolaps paru. Nah, itu bisa menjadi berbeda juga ketinggiannya. Dikatakan tinggi bila perbedaannya itu lebih dari 2 korpus. Selanjutnya, kita menilai sudut costophrenicusnya. Itu kanan dan kiri, itu lancip. Pada keadaan tertentu bisa menjadi tumpul. Itu bisa dikarenakan diafragma yang mendatar atau pada keadaan efusi pleura, maka sinus costophrenicus ini akan terisi oleh cairan sehingga bisa menjadi tumpul. Kemudian melihat parenkim paru. Warnanya itu lusen atau hitam semestinya. Ini karena latar belakangnya itu adalah udara. Kemudian kita melihat adanya corakan pada bronkovaskuler. Bisa dibayangkan bahwa RW atau rongga udara itu yang utamanya di paru-paru atau di rongga toraks adalah dari trakea kemudian menjadi 2 bronkus utama kanan dan kiri. Kemudian bercabang lagi menjadi cabang yang lebih kecil. Yang terlihat jelas adalah trakea paling atas. Ini berwarna lusen karena latar belakangnya adalah tulang. Pada saat jadi 2, maka udaranya juga masih terlihat lusen, tetapi kemudian terlihat adanya corakan bronkovaskulernya. Kenapa berwarna putih?
Karena corakan bronkofaskuler itu selain bronkus juga mengandung struktur pembuluh darah, arteri, dan vena. Pada keadaan di mana terjadi perpadatan, konsolidasi cairan atau massa, maka gambaran yang terlihat adalah lusen. Nah, saat bronchiolusnya membesar atau bronkusnya membesar, kita melihat seolah-olah ada gambaran pola kistik. Nah, jadi pada parenkim paru ini kita jadikan patokan adalah apabila ada kelainan yang tidak mengikuti corakan bronkofaskuler, maka kita harus curiga itu adalah suatu lesi yang abnormal. Lesi abnormal biasanya itu berupa infiltrat, fibrosis, konsolidasi, atau bahkan cairan ataupun massa. Kemudian kita menilai jantungnya. Nih, kita menilai jantung itu ada di tengah-tengah, dan pada foto yang dengan keadaan pasien posisi simetris, maka ini akan lebih banyak di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri adalah apeks jantung. Penilaian jantung juga harus dalam keadaan pasien dengan inspirasi yang cukup. Nah, inspirasi cukup itu adalah apabila diafragma ini terletak setinggi iga posterior ke 9 dan 10 atau iga anterior 5 dan 6. Nah, posisi pasien juga harus simetris karena pada keadaan pasien oblik atau rotasi, maka ke jantung ini akan terlihat seperti membesar kesannya. Nah, jadi pada posisi simetris dan inspirasi yang cukup juga, maka kita bisa menilai apakah jantung ini membesar atau tidak. Nah, organ-organ yang penting pada jantung ini di sebelah kanan bawah, berbatasan dengan lobus medius paru kanan adalah atrium kanan. Sementara di sebelah kiri berbatasan dengan lingula adalah ventrikel kiri, dan di atasnya ada atrium kiri, kemudian atri pulmonaris, dan paling atas adalah aorta. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita menilai trakea. Nah, trakea itu seharusnya letaknya ada di tengah-tengah. Ini lurus di tengah. Pada keadaan tertentu, trakea ini dapat terdeviasi ke kanan ataupun ke kiri. Ini tergantung dari organ-organ yang menimbulkan efek pada trakea tersebut. Misalnya, pada keadaan kolaps paru, maka trakea ini dapat tertarik ke paru yang kolaps tersebut. Apabila ada massa atau efusi, maka trakea ini dapat terdorong ke arah yang berlawanan dari paru yang mengalami kelainan tersebut. Selanjutnya, saya akan membaca dan menilai dari foto toraks ini. Sebelumnya kita melihat markernya terlebih dahulu. Markernya L, berarti left, ada di kiri, di sebelah kiri dari pasien. Kemudian kita melihat identitasnya. Namanya Salman Taufik, kemudian ID-nya 10958, jenis kelamin laki-laki, instalasi radiologi, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, umur 23 tahun, dan tanggal pengambilannya itu pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2017. Nah, posisi pasien posterior anterior, inspirasinya cukup, diafragmanya terletak pada sela iga 9 dan 10, kemudian fotonya juga cukup simetris dan mencakup seluruh rongga toraks dari kavum costophrenicusnya. Kondisi fotonya juga cukup, parenkim parunya juga jelas. Nah, syaratnya sudah memenuhi, jadi foto ini layak dibaca. Sekarang kita akan membaca dan menilai foto ini. Yang pertama, kita menilai jaringan lunak.
Nih, jaringan lunak dinding dada terlihat baik, tidak tampak kelainan. Kemudian kita menilai tulangnya. Pada tulangnya semuanya juga intak dari skapula. Nah, ini skapula. Kemudian klavikulanya, kemudian tulang koste anterior dan posterior, serta vertebra torakal. Tidak tampak kelainan. Nah, kemudian kita menilai diafragma, kedua diafragma dan juga sudut costoprenicusnya. Terlihat baik, diafragma juga licin, sinus costoprenicusnya kanan dan kiri juga lancip. Nah, kemudian kita menilai parenkim parunya sendiri. Kita melihat kanan dan kiri, kita bandingkan ini. Pada zona atas, kanan dan kiri berbeda, lebih ramai pada bagian kanan. Kemudian pada zona tengah dan bawahnya ini tampak simetris dari kanan dan kirinya, tidak tertampak kelainan. Jadi kelainannya itu ada di zona atas. Itu ada di sebelah kanan, di paru kanan. Ini adalah lesi fibrosis. Ini lesi fibrosis infiltrat dan apeks paru kanan. Nah, lesi-lesi seperti ini, fibrosis disertai infiltrat, itu biasanya ada pada penyakit TBC. Nah, maka kita katakan ini sebagai TB paru lesi aktif. Nah, jantungnya, kita bisa lihat jantungnya tidak membesar, aorta dan mediastinum superior juga tidak membesar. Kemudian trakeanya, kita melihat trakeanya juga relatif masih di tengah. Nah, jadi kesannya dari foto rongsen ini adalah pasien ini dengan TB paru lesi aktif. Nah, jadi itulah tadi hasil dari membaca dan menilai foto toraks. Baiklah, itulah tadi hasil dari pembacaan dan penilaian foto rongsen toraks dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.